Cerita diawali dengan sebuah narasi yang memperkenalkan 3 orang saudara. Ada Petri si kakak, Sapio anak kedua, dan Lito si bungsu. Mereka dibesarkan dari keluarga seorang pegulat amatir bernama Walter Lobo yang dianggap aneh hanya karena gaya bertarungnya berbeda dengan orang lain. Namun meski begitu, ia adalah petarung terkuat yang ada di wilayah tersebut. ലോകം കണ്ട വാൾട്ടറിന് മുമ്പ് അന്ന് എല്ലാരെയും ഫ്രണ്ട് വെച്ച്. Meski Petri, Sapio, dan Lito bukanlah saudara kandung, melainkan hanya saudara seperguruan, faktanya mereka hidup bahagia dan saling melindungi satu sama lain berkat ikatan persaudaraan yang mereka jalin. Pada suatu hari ketika Lito sedang berada di kota, ia mendapat perlakuan kurang mengenakan dari seorang anak bernama Cerian yang menyuruh anak buahnya memberi pelajaran kepada Lito karena dianggap merusak mobil miliknya. Tak terima diperlakukan seperti itu, Lito memanggil saudaranya untuk menghajar anak buah si Cerian sehingga setelah isu perkelahian itu, Little dibawa pergi sang ibu dari kota ini dan meninggalkan Petri serta Sapio yang diurus oleh seorang wanita bernama Suprajama, apalagi mengingat jika Walter sudah lebih dahulu meninggalkan mereka entah kemana. സാവിയോനെയും മെട്രീനെയും സുപ്രജമനെ ഏൽപ്പിച്ച് ഉമ്മി എന്നെ കൊണ്ടുപോയി. 20 tahun berlalu, Little yang sudah remaja kembali ke desa demi mengetahui bagaimana kabar dari 2 saudaranya. Ia bertemu dengan seorang pria parubaya bernama Koci yang merupakan seorang master gulat sekaligus guru dari ketiga saudara itu. Di sana Little mendengar terkait Petri yang dijebloskan ke penjara setelah terjerat kasus penyelundupan barang haram sejak 8 tahun silam. എന്നെ കാണുമ്പോൾ അവന് ഭയങ്കര സന്തോഷം. ചെല്ല്. Dan inilah Sapio remaja bekerja menjadi seorang kapten perahu kecil yang membawa para wisatawan untuk berkeliling kota sambil ditemani seorang anak gadis bernama Rosama. Saat ini ia berusaha menyelamatkan seorang anak yang hampir saja tenggelam. എന്തേ പേടിച്ചോയാ? പേടിക്കണ്ടട്ടാ. Baru saja pulang, Sapio yang sedari awal menyadari jika dirinya terus dibuntuti oleh orang misterius, langsung berusaha mencekik si orang misterius itu. Namun tepat ketika mengetahui jika orang yang dicekik adalah si bungsu atau Little, membuat Sapio sangat senang sekaligus sedih karena sudah lebih dari 20 tahun mereka tak pernah berbagi kabar. Keesokan harinya, Sapio mendapati salah satu mata pencahariannya sudah dijual kepada orang lain oleh si pemilik perahu. Hal itu tentu membuatnya merasa bingung, apalagi mengingat jika dirinya masih memiliki tanggung jawab untuk biaya sekolah Rosama yang notabene adalah keponakannya sendiri. Mengetahui Sapio sudah tidak memiliki pekerjaan, Little berinisiatif untuk menyewa satu ruko dan membuka sebuah toko, baik itu toko kelontong, warung kopi, rumah makan, bengkelas, warung madura, dan lain sebagainya. Namun Sapio menolak rencana tersebut karena menganggap jika itu semua akan gagal. Ia secara tak sengaja menjatuhkan dus yang berisi barang lama peninggalan Walter ayahnya dan berencana membangun tempat gulat berkostum atau lebih dikenal sebagai WWE Persi India. അമേരിക്കനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലിറക്കണം. Beberapa hari berselang, kediaman Sapio dihampiri seorang wanita bernama Suprajama yang merupakan seorang pengasuh ketiga saudara sedari dulu, bahkan sudah dianggap sebagai keluarga sendiri karena kebaikan Suprajama terhadap mereka bertiga. Tak lama Sapio dan Little pergi ke penjara hendak bertemu dengan beberapa teman lama yang akan diajak bergabung di arena gulatnya. Yang di situ Sapio membayangkan keempat temannya yang memiliki ciri khas masing-masing. Ada Subramanian, si badan besar yang memiliki hati kecil. Ada dia, si Cameo. Ada Parkey, si desainer. Dan terakhir ada Askar, si jangkung ipis yang dianggap bisa menangkap burung terbang. Meski Sapio sempat merasa ragu untuk membuka usahanya dari WWE versi lokal, Little menganut kepercayaan dari ayahnya, yaitu lakukan atau mati, yang lebih dikenal sebagai Catapaca. ഒന്നും നോക്കണ്ട. Saat sedang berada di warung nasi, Sapio CS dihampiri oleh seorang wanita bernama Sparrow, tidak pakai Jack. Tujuan kenapa Sapio memanggil mereka semua, yaitu untuk mengajaknya bekerja sama dalam gulat tersebut yang dianggap akan ditonton oleh orang banyak dan menghasilkan cuan. Namun karena teman-temannya tidak setuju dengan rencananya, Sapio pun berusaha membuat keributan dengan cara seperti ini.
Ya, Sapio pun berhasil menarik perhatian orang-orang yang berada di sekitarnya karena berkelahi dengan Subramani, meski ia sendiri harus rela merasakan sakit akibat perkelahian barusan. Melihat antusiasme para warga, teman-teman Sapio memutuskan untuk bergabung dengan pertarungan gulat yang digelar oleh Sapio, di mana mereka berusaha meyakinkan orang-orang terdekatnya agar mendukung dalam gelaran gulat yang sebentar lagi akan digelar. Bahkan Sapio pergi ke rumah wakil wali kota untuk meminta pendapat sekaligus persetujuannya dalam acara ini. Keesokan harinya ketika Sapio, Little, dan Koci sedang membahas mengenai pertarungan gulat, mereka dihampiri oleh Cerian yang sudah menjelma menjadi orang yang adigung karena telah mengambil alih rumah sekaligus klub gulat milik Walter, yang mana kedatangan Cerian ke sana untuk memberikan undangan pertunjukan binaraga yang selalu diadakan setiap tahun. Tak berselang lama, Sapio mengajak teman-temannya pergi ke sebuah lahan kosong terbengkalai tepat di samping rel kereta api. Tempat tersebut akan mereka jadikan sebagai arena gulat, yang di situ Little mendengar cerita tentang Petri yang bekerja pada geng Cerian dan terjebak kasus penyelundupan. എന്താ പറ്റിയെന്ന് പോലും എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയാൻ പാടില്ല. Setibanya di tempat yang dimaksud, Sapio CS langsung bersemangat untuk membersihkan tempat tersebut yang akan menjadi satu-satunya mata pencaharian mereka, dan menganggap bahwa acara ini akan menjadikan mereka semua terkenal layaknya seorang atlet WWE. Sementara itu, Cerian masih menyiapkan semua anak buahnya yang akan ditampilkan dalam ajang binaraga yang sebentar lagi akan berlangsung. Tanpa sadar, Sapio CS sedang berusaha membuat sebuah acara gulat WWE yang disinyalir dapat menandingi popularitas ajang binaraga milik Cerian. Bahkan, berita acaranya pun telah disebarkan. Beres menyebarkan brosur acaranya, Sapio mengungkapkan keinginannya untuk memindahkan Rosama dari rumah ini tepat saat Petri keluar dari penjara, dengan alasan bahwa ketika Rosama sedang dalam kandungan, Petri yang merupakan ayah dari Rosama malah bergabung dengan kelompok Cerian dan sama sekali tidak memperhatikan kondisi kandungan mendiang istrinya, sehingga Sapio memutuskan menjebak Cerian agar dijebloskan ke penjara. Tapi siapa sangka orang yang dijebaknya adalah saudaranya sendiri, yang menyebabkan Petri harus mendekam di dalam penjara. Itulah alasan kenapa Petri mendekam di penjara, serta alasan mengapa Sapio ingin memasukkan Rosama ke panti. Sapio sendiri merasa ketakutan jika saja Petri mengetahui jika saudaranya lah orang yang menjebloskan ke penjara. Mendengar hal tersebut, Little mencoba menenangkannya dan berencana untuk tidak menceritakan semuanya demi kelancaran acara gulat yang akan diselenggarakan. എല്ലാരും കൂടെ നിൽക്കൂലേ? Di sisi lain, Cerian beserta anak buahnya sedang melakukan pemanasan karena sebentar lagi kejuaraan binaraga akan segera berlangsung. Namun karena acara tak kunjung mulai dan penonton mendapatkan informasi di acara gulat akan mendapat air keras secara percuma, mereka pun berbondong-bondong pergi meninggalkan acara binaraga menuju ke pertandingan gulat yang digelar di area stasiun terbengkalai. Setibanya di stasiun terbengkalai, awalnya para warga tampak dibuat bingung dengan si MC yang hanya teriak-teriak tidak jelas, hingga muncullah pasukan paduan suara yang mengiringi pembukaan pertarungan gulat ini, yang diawali dengan pertarungan antara Subramanian yang memiliki nama panggung Si Tusker melawan Sparrow yang memiliki nama panggung Nitro Bird. Layaknya pertandingan WWE yang dulu sering kita tonton, teman-teman Sapio juga melakukan pertarungan yang seakan nyata, padahal semua itu hanyalah settingan belaka. Hal itu tentu menarik perhatian semua penonton yang semakin tertarik akan pertarungan yang disaksikan. Satu masalah muncul ketika tunangan Parkey tiba-tiba saja kabur bersama Diaz, yang menyebabkan Parkey tidak fokus pada pertandingan, sekaligus membuat acara ini hampir saja menjadi kacau akibat kesedihan yang dialaminya.
Tepat saat para penonton akan meninggalkan arena, disitulah si MC menunjukkan sabuk juara yang diperebutkan dalam gulat ini, di mana untuk pertandingan terakhir akan mempertemukan antara Sapio dengan Diaz. Namun karena Diaz telah kabur sambil membawa tunangan parkei, dengan terpaksa Lito harus turun tangan meski ia memiliki penyakit yang sama sehingga... Di tengah pertarungan yang masih berlangsung, Lito sempat mengalami sesak napas akibat penyakit asmanya yang kembali kambuh. Ia berusaha mengulur waktu agar dapat mengambil inhaler untuk ia hirup sampai akhirnya... Pertarungan pun akhirnya pecah yang membuat semua penonton bersorak-sorai atas aksi yang ditampilkan. Tapi gemuruh itu seketika terhenti tatkala Petri yang sudah keluar dari penjara tiba-tiba saja berada di sana sambil memandangi setiap sudut arena. Singkat cerita, esok hari pun caang. Cerian merasa jika cara binaraganya telah terasingkan dengan kehadiran gulat seni yang ditampilkan oleh Sapio CS, apalagi ketika tayangan pertarungan yang mulai trending di beberapa sosial media. Tepat ketika Rosama yang sedang membangunkan ketiga saudaranya yang masih tertidur pulas, Sapio seketika terdiam tatkala mengingat jika Petri saudaranya sudah bebas dari penjara karena memang ia menyembunyikan rahasia besar dari Petri, yaitu kenyataan bahwa dirinya lah orang yang telah menjebloskannya ke penjara. Sadar jika Cerian berencana akan mengadukan fakta yang sebenarnya telah terjadi, Savio dan Lito dengan cepat berusaha mengalihkan perhatian Petri dengan mengajaknya jalan-jalan mengelilingi kota seperti yang dulu sering mereka lakukan. Di sisi lain, semua teman-teman Sapio mulai menjadi artis terkenal di kalangan masyarakat berkat aksi luar biasanya di atas ring. Bahkan mereka mulai dikenal luas oleh para warga yang menyanjung kemampuan bertarungnya. Masalah kembali muncul ketika si kembar tangan kanan wali kota berniat menyewa stasiun terbengkalai yang dijadikan sebagai arena dengan alasan bahwa dulu Petri membawa lari saudarinya yang notabene adalah istri dari Petri atau ibunya Rusana, sehingga Sapio berusaha membujuk Pak Wali Kota agar membatalkan keinginan dari saudara kembar itu. Saat Sapio sedang berhati bersama beberapa anak, ia dihampiri oleh Cerian dan anak buahnya yang mengajak Sapio untuk berduel, yang ternyata maksud kedatangan Cerian ke sana bukan hanya untuk berduel, melainkan mengancam akan mengungkapkan semua yang telah terjadi kepada Petri dengan syarat Sapio harus menerima anak buahnya menjadi bagian dari gulat tersebut jika tidak ingin rahasia yang selama ini disembunyikan malah diungkapkan kepada Petri. Mendengar hal tersebut membuat Sapio seketika terdiam karena tak ingin Petri dan saudaranya mengetahui jika dirinya lah orang yang telah menjebloskannya ke penjara, sehingga dengan terpaksa Sapio mau tidak mau harus menuruti apa permintaan dari Cerian meski teman-temannya sedikit menentang keputusan dari Sapio ini. Tepat ketika Sapio CS sedang berkumpul, mereka dihampiri oleh si kembar tangan kanan Pak Wali Kota yang bersikeras untuk menyewa arena gulat tersebut. Tapi tiba-tiba setelah berhasil menghajar si kembar, Petri diajak kerjasama dan bergabung dengan perkumpulan gulat Sapio CS supaya acaranya lebih meriah. Awalnya Petri menolak ajakan teman-temannya karena merasa jika ini sudah bukan lagi ranahnya. Namun ketika melihat Rosana sang anak sangat excited dalam pertunjukan gulat ini, membuat Petri tak memiliki pilihan lain selain menerima tawaran yang diberikan. Beberapa hari berselang ketika pertarungan WWE kembali digelar, anak Uah Cerian yang dikirim bertanding malah bertarung tidak sesuai dengan SOP karena memang tujuan dari acara gulat ini hanya untuk entertain, bukan tarung sungguhan, meski acaranya masih tetap saja meriah.
Pada pertarungan terakhir yang mempertemukan antara petarung terkuat milik Cerian dengan Sapio, Cerian memintanya agar menghabisi Sapio saat itu juga, tapi di sini beruntung ada Petri yang membantunya mengalahkan si petarung tersebut. Dari pertarungan kemarin yang semakin meriah, banyak sekali orang yang ingin mendaftar menjadi petarung dalam gulat itu karena popularitas mereka yang semakin dikenal masyarakat luas. Entah apa yang sebenarnya Cerian rencanakan, ia membawa Petri ke tempat Sapio CS berada karena hari ini bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang di situ Cerian memberikan sebuah kado kepada Rosama agar diberikan kepada ayahnya yang ternyata mengetahui jika Sapio adalah dalang di balik penangkapannya oleh polisi, membuat Petri sangat marah sekaligus kecewa dengan kedua saudaranya sampai situasi di sana menjadi chaos akibat ketegangan yang terjadi. Rupanya ini adalah rencana dari Cerian yang sengaja ingin membuat ketiga saudara ini saling berbenturan satu sama lain sekaligus agar dapat menghancurkan pertarungan gulat yang telah mengalahkan pamor dari ajang binaraga yang sudah bertahun-tahun dia jalankan. Tak sampai di situ, Cerian juga mengumandangkan pertarungan antara Petri dan Sapio yang sebentar lagi akan digelar. Settle it. Sejak diumumkannya pertarungan antara dua saudara, Sapio cenderung lebih sedikit diam karena harus bertarung melawan saudaranya sendiri. Meski semua orang yang sangat antusias dengan laga yang akan digelar, sebab hal itu bisa saja menjadi titik balik bisnis miliknya antara menjadi lebih maju atau menjadi hancur. Petri sendiri berusaha mendekati Rosama dengan cara membujuknya. Siapa tahu sang anak mau mengakuinya sebagai ayah, tapi usahanya seakan sia-sia karena Rosama tak sedikit pun menganggap semua perkataan dari Petri. Mendengar jika Sapio tidak sanggup menghadapi Petri, teman-temannya langsung pergi ke stasiun Terbengkalai untuk membongkar arena yang menjadi satu-satunya mata pencaharian mereka. Tapi siapa sangka mereka mendapati sosok Petri serta Cerian dan anak buahnya yang sudah berada di arena menunggu kedatangan Sapio yang akan menjadi lawannya. Melihat kemarahan yang ada di wajah Petri sudah memuncak, serta Cerian dan anak buahnya yang mulai menghancurkan arena gulat, si MC dengan tergesa-gesa pergi menemui Sapio agar segera pergi ke arena bertarung melawan Petri. Hal itu tentu membuat semua warga sangat antusias dengan pertarungan kali ini meski digelar di siang bolong. Setibanya di arena, Sapio langsung memasuki ring untuk memberikan perlawanan kepada Petri, di mana pertarungan ini sama sekali bukan memanfaatkan entertain, melainkan pertarungan sungguhan antara kedua saudara sehingga di tengah baku hantam yang masih berlangsung, Sapio sempat kewalahan ketika menahan gempuran serangan yang dilancarkan oleh Petri. Beruntung, ia masih bisa memberikan perlawanan bahkan berhasil mengembalikan keadaan dengan mengalahkannya. Melihat Sapio berhasil dengan mudah mengalahkan Petri, membuat Cerian tidak senang dengan pemandangan seperti ini, sehingga ia mengutus anak buahnya untuk mengacaukan sekaligus menghancurkan acara tersebut agar kompetisi binaraganya tetap berjalan, tetapi
Ya, muncullah sosok yang tidak asing lagi bagi penikmat gulat di kota ini. Siapa lagi kalau bukan Walter yang menjadi pionir di balik kesuksesan Sapio dalam menjalankan bisnis tersebut. Kedatangannya ke sana bertujuan untuk menghancurkan kesombongan dari si jantar kehecerian serta anak buahnya. Suasana pun kian memanas ketika Sapio harus bertarung melawan Cerian demi memastikan siapa orang yang pantas memegang kendali di arena gulat ini. Sementara Sapio bertarung melawan Cerian, Little dan yang lainnya berusaha menghabisi seluruh anak buah Cerian yang mengganggu bisnis yang sedang mereka jalani. Awalnya Sapio sempat kesulitan ketika menghadapi Cerian yang notabene memiliki energi yang masih full. Namun meski begitu, Sapio terus berusaha memberikan perlawanan sampai akhirnya beres dengan pertarungan antara Sapio CS melawan Cerian dan juga anak buahnya. Mereka semua langsung dilarikan ke rumah sakit agar segera mendapatkan perawatan setelah terlibat baku hantam antara kedua kelompok yang berkonflik tersebut. Beberapa minggu berlalu setelah pertarungan antara Sapio dan Petri yang membuat arena hancur, semua teman-temannya seakan putus asa karena sudah tidak memiliki pekerjaan lagi. Tak lama datanglah Little yang mengajak mereka untuk pergi ke tempat latihan Walter dulu yang akan dijadikan sebagai arena baru pertarungan gulat MMA versi perindapan yang akan dilangsungkan. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah ikatan darah bukan menjadi patokan bahwa orang terdekat kita menjadi saudara, tapi saling mengerti dan memahami satu sama lain, itulah yang bisa disebut sebagai saudara. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, sarung tinju, cacing Alaska.